Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita berjumpa di Renungan Pagi Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri, hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa memohon pengertian dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas hari yang baru ini, yang Kau karuniakan bagi kami. Terima kasih telah menyertai kami dalam peristirahatan semalam, dan terima kasih telah membangunkan kami di pagi yang cerah ini. Untuk mengawali kegiatan kami di hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar firman-Mu dapat tertanam baik di hati kami. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 14, ayat 14-20. Tuaian di bumi. Dan aku melihat, sesungguhnya, ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia, yang duduk di atas awan itu, mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Renungan hari ini berjudul, Tuaian Sudah Masak. Seorang petani pastilah sangat berharap bahwa jerih payahnya akan memberikan buah-buah yang baik. Ia pastinya akan sangat kecewa jika musim panen tiba, dan hasilnya malah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pembacaan kita hari ini berbicara tentang hari penghakiman dengan mengambil konteks pertanian, secara spesifik masa panen atau penuaian. Ketika sudah tiba waktunya untuk panen, maka petani akan menuai hasil tanamnya. Respon dari petani tersebut akan bergantung pada hasil tanam itu sendiri, yaitu tergantung kepada apakah hasilnya baik sesuai dengan yang diharapkan atau malah hasilnya buruk. Perikop ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ayat 14-16 dan yang kedua ayat 17-20. Bagian yang pertama ayat 14-16 memperlihatkan tentang penghakiman yang dilakukan kepada orang-orang yang telah ditebus oleh darah anak manusia, yaitu mereka yang percaya pada Yesus dan menerimanya dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, bagian yang kedua, dalam ayat 17-20, menceritakan tentang penghakiman bagi orang-orang yang tidak setia kepada Yesus. Mereka digambarkan sebagai buah pohon anggur yang kemudian dilemparkan ke dalam kilangan yang besar. Dalam tradisi orang Yahudi, buah anggur ditaruh ke dalam satu bak dan diinjak-injak dengan menggunakan kaki untuk mengeluarkan sari anggurnya. Tindakan menginjak-injak anggur tersebut sering dipakai dalam Perjanjian Lama untuk menggambarkan jatuhnya murka ilahi kepada orang-orang berdosa. Wahyu kepada Yohanes ini sengaja disampaikan dengan tujuan untuk meyakinkan orang-orang Kristen pada waktu itu, dan juga kepada kita, orang-orang Kristen di masa kini, bahwa hari penghakiman pasti akan terjadi. Nantinya,
Setiap orang akan dihakimi menurut iman dan perbuatannya. Oleh karena itu, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Di posisi manakah kita sekarang? Yang percaya kepada Yesus dan melakukan perbuatan yang menyenangkan hatinya? Ataukah sebaliknya, yang tidak setia dan melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak-Nya? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, Tuhan kami yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Tolong berkati agar firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia. Yakinkanlah kami Tuhan, bahwa penghakiman-Mu sungguh ada, dan biarlah kami senantiasa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika saat itu tiba, kami kedapatan tidak bercacat celah. Kami berdoa bagi gereja kami, Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri. Kiranya Tuhan senantiasa melawat gereja kami, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Berkati semua unsur yang terlibat di dalamnya, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik dan senantiasa takut akan Tuhan. Kami juga bersyukur atas bertambahnya usia dari Bapak Petrus Songga dan Saudari Kimberly Stefalonika Yunus. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam keadaan suka maupun duka. Kiranya Engkau senantiasa memberikan berkat sukacita serta umur panjang pada mereka. Berkati juga kami, secara khusus sebagai orang muda, biarlah di kehidupan kami boleh menampakkan teladan bagi dunia bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami, rencana-rencana kami, hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.